Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis t-test yang terdiri atas 3, yaitu yang pertama one sample t-test, yang kedua independent sample t-test, dan yang terakhir paired sample t-test. Yang pertama-tama mari kita masuk ke bagian simulasi analisis data, yaitu langkah-langkah analisis menggunakan Jamovi. Baiklah, yang pertama yaitu one sample t-test. Setelah memasukkan data, pencetlah tombol t-test yang ada di pojok kiri, lalu masuk ke dalam one sample t-test. Lalu masukkan variabel skor stress yang telah diubah menjadi continuous. Setelah itu masukkan test value-nya yaitu 50 seperti yang diperintahkan oleh soal. Selanjutnya aktifkan main difference, effect size, description, dan normality test. Selanjutnya independent sample t-test. Setelah memasukkan data baru yang diperlukan, masuklah ke dalam bagian t-test yang terdapat di pojok kiri. Lalu masuklah ke bagian independent sample t-test. Lalu pindahkan skor kecemasan ke dalam independent variables dan jenis kelamin ke dalam grouping variabel. Lalu mengaktifkan main difference, confidence interval, effect size, dan normality test. Dan yang terakhir adalah paired sample t-test. Setelah memasukkan data yang dibutuhkan yaitu pre-test dan post-test, masuklah ke bagian t-test dan masuk ke bagian paired sample t-test. Lalu masukkan pre-test dan post-test ke dalam paired variables dan pastikan pre-test bagian kiri dan post-test bagian kanan. Lalu aktifkan main difference, confidence interval, effect size, descriptive, normality test, dan itu saja. Baiklah, mari kita masuk ke bagian analisis hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramdhani Sabri Syalisyada dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan one sample t-test. Nah, sebelum melihat hasilnya, mari kita tetapkan terlebih dahulu hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis 0 atau HO, rata-rata skor stress sama dengan 50. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat stress sampel kita dengan nilai acuannya. Untuk hipotesis alternatif atau AHA, nah rata-rata skor stress tidak sama dengan 50. Nah, di mana artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat stress sampel kita dengan nilai acuannya. Nah, untuk membaca hasil deskriptif, jika kita melihat pada tabel deskriptifus di bagian bawah, nah data ini dari total 30 responden, N sama dengan 30, dari sampel tersebut didapat rata-rata atau mean score stress sebesar 51,9 dengan standar deviasi 9,29. Secara angka mutlak memang ada selisih sebesar 1,93 poin lebih tinggi dibanding dengan nilai acuan kita yang bernilai 50. Namun kita harus mengujinya secara statistik untuk mengetahui apakah selisih ini benar-benar signifikan atau hanya faktor kebetulan. Nah, untuk hasil uji t-testnya, sekarang kita beralih ke tabel utama, yaitu one sample t-test. Nah, nilai statistik T yang diperoleh adalah 1,14 dengan derajat kebebasan di F sebesar 29. Untuk nilai paling penting di sini adalah nilai signifikansi atau p-value yang menunjukkan angka 0,264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syamsuddin dengan NIM 250701502048. Saya merupakan anggota kelompok 8. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data menggunakan dependent sample t-test pada aplikasi Jamovi yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel.
Pada analisis ini, variabel dependen adalah skor kecemasan, sedangkan variabel independen atau grouping variabel adalah jenis kelamin. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Lalu menyusun hipotesis. Hipotesis yang digunakan adalah H0, yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Lalu H1, terdapat perbedaan rata-rata skor kecemasan berdasarkan jenis kelamin. Kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila nilai P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, sedangkan apabila nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Lalu saya akan membacakan hasil pengujian pada output Jamovi yang telah dilakukan, yaitu yang pertama pada bagian assumptions atau uji normalitas Shapiro-Wilk diperoleh nilai W sebesar 0,925 dengan p-value sebesar 0,036. Selanjutnya pada tabel independen sample to test diperoleh nilai T sebesar minus 2,12. Derajat kebebasan atau DF sebesar 28 dan nilai P sebesar 0,043. Selain itu diperoleh mean difference sebesar minus 6,47 yang menunjukkan adanya selisih rata-rata skor kecemasan antara dua kelompok jenis kelamin. Karena nilai P sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,5, maka hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis independen sample test diperoleh nilai P sebesar 0,043 yaitu lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata skor kecemasan yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Demikian penjelasan hasil analisis independen sample test menggunakan aplikasi Jamovi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratusy Sitaja Burhan. Saya merupakan anggota dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji olah data paired sample t-test yang sudah kami lakukan di Jamovi. Nah, yang pertama sebelum masuk ke ujinya itu kita akan mengidentifikasi variabelnya terlebih dahulu. Nah, pada analisis paired sample t-test ini variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel pengukuran pertama atau measure 1 yaitu nilai pretest, dan variabel pengukuran kedua atau measure 2 nilai post-test. Kedua variabel ini diukur pada responden yang sama sehingga analisis yang digunakan adalah paired sample t-test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test diberikan suatu perlakuan atau intervensi. Nah, yang kedua yaitu penyusunan hipotesis. Nah, hipotesis pada paired sample t-test ini ada dua, yaitu pertama, hipotesis nolnya atau HA0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test, atau hipotesis yang keduanya atau hipotesis alternatifnya HA-nya yaitu terdapat perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan post-test. Nah, masuk ke pembacaan hasil dari yang sudah dilakukan oleh pengujian yang sudah dilakukan oleh kami di Jamovi. Saya akan membaca hasil dari analisis uji tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan Jamovi diperoleh nilai T-nya yaitu 7,14 dengan nilai DF-nya itu 29 dan p-value-nya itu kurang dari 0,0001. Nah, nilai P tersebut itu lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak dan H-nya itu diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-testnya. Selain itu, rata-rata nilai pretest sebesar 50,0 itu sedangkan rata-rata post-testnya itu sebesar 57,1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai setelah perlakuan lebih tinggi dibandingkan sebelum perlakuan dengan selisih rata-rata sebesar 7,13 poin. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-testnya. Karena rata-rata nilai post-test lebih tinggi daripada pretest, hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan atau intervensi yang diberikan berpengaruh terhadap peningkatan nilai peserta.
Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.